Ini 3 hal yang sering membuat orang bermasalah dalam kehidupan ini. Ini saya kumpulkan dari perjalanan saya menangani pasien-pasien di klinik. Yang pertama, banyak orang bermasalah karena dia belum paham bahwa hidup ini untuk ibadah. Ini hati-hati khususnya remaja. Orientasinya hanya sebatas dunia aja. Bagaimana bisa terkenal, kaya, ya, didecak kagumi orang. Itu orientasinya, padahal bukan itu kan sebenarnya tujuan Allah menciptakan kita. Kata Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak diciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Jadi apapun aktivitas kita dari bangun tidur sampai kita tidur lagi, harusnya kita niatin untuk ibadah. Termasuk hadir kajian ini, bahwa kita hadir di sini, kita ingin belajar, ya, ingin memahami, ya, Al-Quran, sehingga ini menjadi bekal kita dan bagaimana kita bersikap, ya, terhadap permasalahan kehidupan yang kita alami, yang kita jalani. Jadi kita luruskan niat kita bahwa semata-mata apapun yang kita lakukan karena Allah. Kita mau baik-baik sama orang, kita mau aktif dalam kegiatan dakwah di masjid ini, semata-mata kita berharap keridhaan Allah karena kita sedang mencari bekal, ya, untuk kita pulang kampung nanti di negeri akhirat, ya. Karena semua perilaku kita akan diaudit sama Allah. Nah, ketika orang tidak paham ini akan bermasalah, ya. Karena ancaman Allah, wa man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatun dhanka. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, tidak ikut aturan yang di Allah tetapkan, maka Allah akan bikin sempit hatinya. Dan ini tidak ada kaitannya dengan harta kita, ya. Jadi walaupun mungkin harta kita banyak, kalau kita bikin dosa sama Allah, Allah akan bikin sempit hati kita, gitu. Dan ini ayat akan berlaku sampai hari kiamat, bahwa siapa yang melanggar aturan Allah, Allah akan bikin sempit hatinya. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu sekalian kita merasakan kesempitan hati, padahal bisa jadi kehidupan kita adalah impian saudara-saudara kita, itu tanda ada masalah kita sama Allah, gitu. Ya, itu poin pertama. Yang kedua, banyak orang bermasalah karena belum paham bahwa hidup ini adalah ujian. Bapak Ibu sekalian, ini tidak kita pahami, apalagi anak-anak kita tidak pahami, dia akan mudi, semangat, ya, bahkan akhirnya cenderung bangga ketika dapat banyak karunia dari Allah, dan dia akan putus asa, ya, sedih, menyimpan dendam ketika ada ujian yang terjadi, ya. Padahal dalam hidup ini tidak ada yang kebetulan. Dan setiap ujian itu konsepnya adalah la yukallifullahu nafsan illa usaha. Kita tidak akan diuji kecuali pasti sanggup, gitu. Nah, ini yang banyak membuat orang jadi bermasalah. Sebenarnya masalahnya sepele, ya, masalah sama mertua. Tetapi gara-gara nggak paham konsep ini, ya, akhirnya jadi dendam berkepanjangan. Padahal mantu sama mertua, atau bahkan ada kasusnya orang tua dengan anak bermasalah. Gara-gara anaknya tidak sesuai, ya, dengan harapan orang tuanya. Padahal anak dan istri, Pak, itu adalah ujian. Inna min azwajikum wa auladikum aduwalakum fahdharu. Ya. Wa in ta'fu wa tasfahu wa takbiru fa innallaha ghafurur rahim. Jadi kita diminta bersabar terhadap istri dan anak kita, gitu. Termasuk harta kita juga adalah ujian. Tidak paham konsep ini akan bermasalah, gitu. Ya. Dan yang ketiga, ya, ini yang banyak belum dipahami, bahwa ada setan yang sengaja Allah jadikan musuh buat kita. Jadi hidup ini, Pak, kita itu punya musuh, gitu. Dan insya Allah ini yang akan kita detilkan, gitu. Kata Allah, inna syaitana lakum aduwwun fattahidhuhu. Sesungguhnya setan itu Allah ciptakan sengaja, Allah ciptakan untuk jadi musuh buat kita. Jadikan musuh, jangan dijadiin teman, gitu. Ya. Dan insya Allah nanti ini yang akan kita detilkan, bagaimana peran-peran iblis dan pasukannya setan itu membelenggu kita. Salah satunya adalah program mereka, yaitu program jin nasab, jin dari leluhur.